Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reno Julian Tamba. Saya dari kelas 3H. NPM saya 19 10 63 11 70 226. Dan saya dari Prodi Teknik Informatika. Yang pertama, saya akan menjelaskan aplikasi perkantoran yaitu Microsoft Office. Microsoft Office merupakan program aplikasi yang biasa sering digunakan untuk pengolahan teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Sekarang hampir semua lapisan masyarakat menggunakan komputer terutama Microsoft Office, yaitu untuk aktivitasnya, seperti halnya siswa, guru, pekerja, pengusaha, dan hampir semuanya menggunakan Microsoft Office untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Office. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihannya yaitu dilengkapi tool dasar untuk desktop publishing. Yang kedua, fasilitas lebih lengkap dari versi sebelumnya. Yang ketiga, pada tampilan menu insert, menu picture, clip art, dan lain-lain dilengkapi dengan gambar-gambar dengan ukuran yang sangat besar dan berwarna yang lebih membuat tampilannya kelihatan lebih menarik. Yang kedua, kekurangan dari Microsoft Office, yaitu perubahan desain yang drastis sehingga mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu hingga terbiasa. Yang kedua, relatif berat, terutama di mesin yang pas-pasan. Yang ketiga, banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau kita menggunakannya hanya sekedar untuk menyurat surat yang installernya yang lebih besar. Yang kedua, saya akan menjelaskan masih dari aplikasi perkantoran, yaitu LibreOffice. LibreOffice merupakan aplikasi Office open source yang bisa Anda download dan install secara gratis. Software Office ini bisa digunakan di Windows, Macintosh atau macOS, dan Linux. LibreOffice memiliki fitur yang mirip dengan Microsoft Office, serta memiliki 6 aplikasi dokumen processing seperti LibreOffice Writer atau alternatif Microsoft Word, LibreOffice Touch alternatif Microsoft Excel, LibreOffice Impress alternatif Microsoft PowerPoint, LibreOffice Draw alternatif Microsoft Visio, LibreOffice Math alternatif Microsoft Equation, dan yang terakhir LibreOffice Base, alternatif Microsoft Access. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari LibreOffice. Kelebihan dari LibreOffice yang pertama, LibreOffice memiliki fitur dan fungsi yang sama dengan Microsoft Office. Yang kedua, LibreOffice bisa digunakan untuk membuka dokumen yang menggunakan format Microsoft Office. Yang ketiga, bisa langsung ekspor ke PDF. Yang keempat, disupport oleh berbagai komunitas. Kekurangan dari LibreOffice yang pertama, terkadang dalam membuka file yang berformat Microsoft Office, dokumen, PPT, atau Excel, beberapa format seperti penataan paragraf, tabel, dan sebagainya menjadi sedikit tidak beraturan. Yang kedua, ukuran file instalasi terlalu besar, antara 200 MB sampai 220 MB. Yang ketiga, membutuhkan space HDD yang cukup besar, hampir sama dengan Microsoft Office pada tahun 2007. Yang ketiga, saya akan menjelaskan OpenOffice. OpenOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran berkode sumber terbuka yang dapat diperoleh secara gratis. Paket tersebut termasuk komponen-komponen pengolah kata atau yang word processor, lembar kerja atau yang disebut spreadsheet, presentasi, Illustrator, dan gudang data atau yang disebut database. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari OpenOffice. Kelebihan dari OpenOffice yang pertama, bersifat open source. Yang kedua, dapat berjalan pada banyak platform sistem operasi. Yang ketiga, format dokumen yang lebih fleksibel. Yang keempat, mendukung format Microsoft Office dan jenis format Office lainnya. Kekurangan dari OpenOffice. Yang pertama, file yang dihasilkan tidak dapat dibuka dengan baik pada Microsoft Word. Yang kedua, cukup berat pada perangkat dengan spesifikasi menengah ke bawah. Yang berikutnya saya akan menjelaskan aplikasi multimedia, yaitu Winamp. Winamp adalah suatu pemutar media buatan Nullsoft, yang sekarang merupakan suatu cabang Time Warner. Winamp merupakan perangkat lunak freeware atau shareware yang dapat memainkan berbagai kode dan tipe audio, dan juga dapat dikostumasi. Winamp pertama kali diluncurkan itu oleh Justin Frankel pada tahun 1996. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Winamp. Kelebihan Winamp yaitu mendukung untuk audio populer dan video-video termasuk format 3GP, AAC, AVC HD, MPEG, MWMV, dan WMA.
Yang kedua, fitur aliran musik dan video kecil-kecilan menjalankan perangkat yang kompatibel di sekitar rumah. Dengan remote media streaming, Anda dapat menikmati musik, video pada PC rumah dan Anda dari jalan. Yang ketiga, itu Winamp itu bisa dapat kita gunakan secara gratis. Yang keempat, bisa diganti skin dan temanya. Kekurangan dari Winamp. Yang pertama, tidak kompatibel dengan file 3GP. Yang kedua, pengaturannya kurang banyak. Yang ketiga, kalah bersaing. Yang keempat, usage memorinya lumayan besar. Yang berikutnya, saya masih menjelaskan dari aplikasi multimedia, yaitu Windows Media Player. Windows Media Player adalah perangkat lunak pemutar musik, video, dan gambar buatan Microsoft. Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Sesuai dengan namanya, Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia digital berformat Windows Media Player dan beberapa format multimedia digital lainnya, yaitu WMA, WMV, atau ASF, MPG, Audio Layer, dan MP3. Fungsi dari Windows Media Player ini, yang pertama, meripingi CD audio atau ke format WMA, mengorganisasi file multimedia, pemutar web radio, dan yang terakhir pemutar CD, MP3, dan DVD. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Windows Media Player. Kelebihan dari Windows Media Player yang pertama, dalam segi kualitasnya itu suaranya lebih bagus dibandingkan dengan multimedia player yang firmware lainnya. Yang kedua sama, yaitu gratis. Yang ketiga, kualitas videonya itu soft. Yang keempat, interface dan userly-nya bisa diganti dengan skin dan tema. Kekurangan dari Windows Media Player, yang pertama itu tidak support untuk semua macam format video. Yang kedua, use memorinya itu lumayan besar. Jadi, kita itu mempunyai Windows Media Player itu harus melihat memori dari laptop kita juga. Berikutnya, saya akan menjelaskan aplikasi multimedia itu VLC Media Player. VLC Media Player itu adalah program aplikasi multimedia yang berguna untuk memutar lagu dan video. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada programnya, yaitu ringan, cepat, dan formatnya beragam. Dan file audio dan video yang bisa kita gunakan itu bermacam-macam. VLC Media Player ini menutupi kelemahan beberapa media player lainnya yang tidak bisa memainkan format file tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi browser, yaitu Google Chrome. Tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Aplikasi ini paling banyak digunakan oleh setiap kalangan untuk mengerjakan tugas, menggunakan untuk pekerjaannya, dan lain-lain. Google Chrome itu adalah sebuah aplikasi peramban yang digunakan untuk menjelajahi dunia maya, seperti halnya Firefox, Opera, atau Microsoft Edge. Firefox dikembangkan oleh Mozilla Google Chrome dan dirancang oleh Google. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Google Chrome. Kelebihan dari Google Chrome yang pertama, desainnya itu minimalis. Yang kedua, proses loading tab-nya terpisah dari yang lain. Yang ketiga, integrasi dengan layanan Google langsung. Yang keempat, mempermudah pencarian. Yang kelima itu memiliki banyak ekstensi, beda dari berbagai fitur lainnya. Saya akan menjelaskan kekurangan atau kelemahan dari Google Chrome. Yang pertama itu, Google Chrome itu sering hang atau crash. Yang kedua, error saat membaca CSS, termasuk JavaScript-nya. Yang ketiga, ada gambar yang tidak bisa dibuka atau tidak nampak di Google Chrome. Yang keempat, tidak bisa membuka situs atau halaman tertentu. Yang kelima, agak lambat jika dipasang terlalu banyak add-ons-nya. Sekarang saya akan menjelaskan aplikasi browser lainnya, yaitu Mozilla Firefox. Mozilla Firefox memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Mozilla Firefox, yang pertama, banyak fitur tambahan atau add-ons yang bisa dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, cocok untuk membuka situs-situs multimedia. Yang ketiga, update-nya mudah. Yang keempat, sistem security kuat. Yang kelima, bisa membuka halaman website yang dikhususkan untuk ponsel atau HP. Kekurangan dari Mozilla Firefox,
Yang pertama, saat mulai start loadingnya lumayan lama, apalagi jika banyak add-ons yang terinstall. Yang kedua, kadang-kadang terjadi hang atau crash. Yang ketiga, startup time-nya membutuhkan waktu yang sangat lambat dan berat. Yang keempat, tidak berfungsi optimal bila tidak ditambahi add-ons. Yang kelima, para crackers sekarang mulai membidik browser ini karena jumlah penggunanya yang sangat besar. Yang berikutnya saya akan menjelaskan Microsoft Edge. Kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Edge. Yang pertama itu lebih ringan. Microsoft Edge dikembangkan dengan tujuan menjadi browser yang lebih ringan, yang fungsional ketimbang browser lainnya. Dibangun berbasis Chromium. Microsoft Edge saat ini menjadi browser paling ringan. Yang kedua, integrasi dengan produk Microsoft. Microsoft berusaha agar semua produk mereka terintegrasi satu dengan lainnya. Melalui Microsoft Edge, pengguna dapat menggunakan produk Microsoft yang berbasis root seperti Microsoft 365, Cortana, serta ekstensi dari pihak ketiga. Yang ketiga itu tampilannya lebih menarik. Sekilas Microsoft Edge memang terlihat seperti Google Chrome, namun Microsoft Edge telah menambahkan berbagai fitur untuk kostum dan tampilan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang keempat, fungsionalitasnya lebih baik. Ketika menggunakan Microsoft Edge, fungsionalitas dan produktivitas terasa lebih maksimal. Pengguna dapat menggunakan berbagai fitur unggulan yang tidak ada pada browser lainnya seperti Reading List, Notes, Immersive Reader, Cortana, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Internet Explorer. Kelebihan dari Internet Explorer, yang pertama, menyediakan add-ons walaupun tidak sebanyak Firefox. Yang kedua, khusus IE8, tampilannya lebih elegan dan menarik. Yang ketiga, bagi pengguna Windows Live, maka akan dimanjakan dengan tab bookmark yang terhubung ke fitur-fitur milik Windows Live. Yang keempat, bisa dipasang Google Chrome Frame agar lebih cepat. Kekurangan dari Internet Explorer, yang pertama, gagal membaca skrip di beberapa halaman situs, khususnya CSS. Yang kedua, agak berat saat start awal dan saat membuka tab baru. Yang ketiga, terlalu banyak menu atau command bar sehingga bagi orang awam akan sedikit membingungkan dan terkesan kurang praktis, tapi bisa dimodifikasi. Sekarang saya akan menjelaskan website. Yang pertama, website Shopee. Shopee ini adalah situs jualan online Indonesia yang menjual berbagai macam-macam barang seperti alat elektronik, kebutuhan pribadi, seperti barang rumah tangga, dan juga dapat membelinya menggunakan voucher pulsa dan voucher listrik. Kenapa saya memiliki Shopee? Karena di Shopee pilihan barang lengkap dan kualitas barang bagus, serta untuk metode pembayarannya mudah sekali, yaitu bisa pembayaran lewat ATM dan lewat minimarket terdekat. Juga dapat membayar langsung saat barang sampai di tempat cash on the atau yang disebut cash on the delivery. Yang kedua, saya membuka website Pegi-Pegi. Pegi-Pegi adalah website pemesanan tiket pesawat, hotel, kereta api, bus dan travel tips lainnya. Pegi-pegi itu bisa kita andalkan jika kita akan berpergian wisata atau traveling atau ke rumah saudara. Kenapa saya memiliki pegi-pegi.com? Karena pemesanannya mudah, banyak berbagai pilihan destinasi untuk perjalanan kereta atau pesawat. Juga banyak pilihan hotel untuk ditempati. Juga terdapat deskripsi hotel mengenai fasilitas hotel, lokasi hotel, harga-harga hotel, dan nilai pada hotel tersebut. Yang berikutnya, saya menggunakan website Amazon. Amazon adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berbasis di Seattle, Washington, yang berfokus pada e-commerce, yang berfokus pada komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Amazon adalah perusahaan internet dengan pendapatan terbesar di dunia. Alasan saya memiliki website Amazon karena banyak dijual berbagai macam barang. Dari macam-macam barang di negara lain juga dari macam-macam negara lokal. Dan juga transaksi di Amazon itu sangat murah. Kita bisa menggunakan website ini untuk belanja. Khususnya belanja alat-alat gaming, alat rumah tangga, alat-alat buat kita berpergian, travel, alat-alat sekolah, alat elektronik, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf.